Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa'an bifa'an dzalika dzikr al-ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalal ala al-khair bi wajhina wa mardati wa qurbihi wa thawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Khadim al-ilmi al-sharif bil balad al-haram fi kitab syari'atillah al-khalidah ila anqal hal waqa'a al-qiyasu minhu alaihi salatu wassalam. Hal waqa'a, apakah terjadi apa al-qiyasu qiyas minhu dari Rasulullah alaihi, semoga atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa as-salatu, tambahnya rahmat keagungan, wassalamu dan keselamatan. Apakah terjadi qiyas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hadhil mas'alatu, adapun permasalahan ini mabniyatun, itu dibangun ala mas'alatin, atas permasalahan a'amma yang lebih umum minha, daripada hal itu. Wahiyya, adapun masalah hal ijtihada alaihi salatu wassalam. Hal ijtihada, apakah berijtihad siapa Nabi alaihi salatu wassalam, amla ijtihidu, ataukah tidak berijtihad siapa Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau tidak berijtihad? Li adam ihtiyaji, karena tidak butuhnya Nabi Muhammad SAW ilaihi, terhadap berijtihad, bil wahyi, sebab adanya wahyu. Rasulullah butuh langsung wahyu turun, jadi Rasulullah tidak usah berijtihad. Waliqauli, dan karena firman Allah Ta'ala yang maha luhur, in huwa, sesungguhnya tidak ada, in huwa illa wahyu, tidak ada apa perkara tersebut, yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, illa wahyun, kecuali wahyu, yuha, yang diwahyukan, apa wahyu. Semuanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak ada sesuatu apapun kecuali merupakan wahyu dari Allah SWT. Wa ma yantiku anil hawa, Rasulullah tidak pernah menyampaikan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Wasahihu, adapun yang benar, kama sebagaimana perkara keterangan fi jam'ul jawami, di dalam kitab jam'ul jawami, yang kita paling tidak ya ngaji jam'ul jawami, ngaji warokat lah paling tidak. Kalau dalam masalah usul di sini pakai apa usul? Pakai warokot itu sudah mewakili usul fikih madzhab Syafi'i. Ada syarahnya warokot, itu sudah cukup lah. Kalau katakanlah jam'ul jawami pakai syarahnya, ya banyak perkhilafan. Yang penting kita paham usul fikih madzhab Syafi'i terlebih dahulu. Atau Abuya juga punya kitab Qawaidul Asasiyah di usul fikih, ada dulu ngaji ke mana sih. Fi jam'il jawami, dalam kitab jam'il jawami, annahu, sesungguhnya Rasulullah SAW itu berijtihad sama Rasulullah SAW. Wa anna ijtihadahu, dan sesungguhnya ijtihadnya Rasulullah SAW la yukhti'u, itu tidak salah, tidak pernah salah. Wa annahu, dan sesungguhnya perkara yufawwadu, itu dipasrahkan oleh kepada Rasulullah SAW. Rasulullah juga diberikan keleluasaan dalam menyampaikan agama, dalam memberikan hukum. Bahkan Rasulullah juga pernah mengaku dalam sabda beliau, saya tidak memilih untuk umatku jika diberikan dua pilihan, kecuali saya memilih yang paling ringan untuk umatnya Kanjeng Nabi, karena beliau sangat rahmat, sangat berbelas kasih kepada umatnya. Dan syariat itu
ada bukan untuk memperberat tapi memudahkan. Ad-dinu yusron. Fa yuqalu, kemudian diucapkan apa begini, hukum bima tasya, hukumilah wahai Muhammad bima dengan perkara tasau yang kau kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Wa mimma huwa sarihun fi ijtihadi alaihi salatu wa mimma, dan sebagian dari perkara huwa yang perkara tersebut sarihun itu jelas. Nah, itu jazakumullah khairan. Fi ijtihadi, dalam ijtihadnya Nabi alaihi salatu wassalam, qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala yang malur, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima, karena apa tuharrim, engkau mengharamkan, ma pada perkara ahalla yang mengharamkan siapa Allah laka untukmu, tabtagi engkau berharap mardata azwajika, kepada ridha beberapa keridaan istri-istrimu. Ini apa? Ini sebagai bukti bahwasanya Rasulullah juga berijtihad. Adanya ayat ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Ayat-ayat seperti ini teguran terhadap Rasulullah juga. Teguran, tapi teguran terhadap Rasul itu bukan berarti Rasulullah itu berdosa, enggak. Apa yang dilakukan oleh para Rasul itu min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau yang dilakukan oleh para nabi tidak mungkin, tidak dianggap salah. Wa min ijtihadi, dan ini juga termasuk ayat yang menunjukkan, ada ayat-ayat itu ayatu itabir rasul, ayat yang berhubungan dengan menegur Rasulullah SAW. Nah, itu bukti bahwasanya Al-Quran bukan dari Rasulullah. Tidak mungkin orang ditegur terus diceritakan orang, kalau itu dari dirinya sendiri. Ini bukti bahwasanya Al-Quran itu dari Allah. Kayak abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu ayat teguran. Makanya kalau Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum, apa kata Rasulullah? Selamat datang wahai orang yang karenanya saya ditegur oleh Allah SWT. Abdullah bin Umi Maktum. Wa min ijtihadi, dan sebagian daripada ijtihadnya Rasulullah SAW, nuzuluhu, yaitu turunnya Rasulullah SAW fi Badrin, tu nama infaqal lau al-Khabbab ibn al-Mundhir hal biwahyin. Rasulullah dalam waktu perang Badar itu, Rasulullah berposisi di Badar tu namain dengan tanpa air, artinya di tempat yang jauh dari air. Nah, kemudian ada sahabat faqala, kemudian berkata lau kepada Rasulullah SAW, al-Khabbab ibn al-Mundhir, ini keputusan panjenengan Kanjeng Nabi memilih tempat ini sebagai markas kita dalam perang Badar ini, apakah dari wahyu? Hal biwahyin, apakah keputusan ini dengan wahyu? Au bira'yin, atau dengan pendapat? Pendapat jenengan apa wahyu ini? Kalau wahyu ya kita siap-siap aja. Kalau pendapat jenengan, wah, kita punya usulan ini. Maka kemudian bersabda sahabat Rasulullah, bira'yin, dengan pendapat. Ini menurut saya. Nah, terus posisi yang terbaik dalam perang, apalagi di gurun padang pasir seperti Jazirah Arab, itu lebih baik mengambil posisi di dekat air. Kita aja ya roan kerja bakti ya. Di sini kan banyak air, lembab. Kalau nggak ada air gimana? Apalagi di tempat gurun padang pasir nggak ada air, mati. Li'anna ra'a anna man au minal ma kaman il hayawan minhu. Karena Rasulullah berpendapat gini, kita itu nggak boleh menghalang-halangi orang dari air, karena ada 3 hal itu yang milik bersama, tidak boleh dihai perorangan: air,
api dan apa? Udara. Ya. Air, api dan udara. Kalau ada orang minta api ya kasih. Kalau korek ya beli kalau korek. Terus udara nggak boleh. Makanya di Arab itu kalau orang ngisi apa angin mobil untuk ban motor mobil nggak bayar. Angin nggak boleh dijual, angin boleh bersama. Tapi kan mesinnya itu pakai apa? Pakai listrik. Apa kompresor ya? Nah, itu kan pakai listrik, ada yang pakai bensin. Kalau gitu ya bayar nggak apa-apa, mestinya. Tapi orang sana nggak bayar. Ada bengkel tiba-tiba mampir isi sendiri terus pergi. Gitu. Dulu nggak tahu sekarang. Dulu gitu. Jadi air juga gitu. Air mestinya ada orang minta ya dikasih. Pak minta air sumur. Nah, kalau airnya itu untuk diminum itu butuh proses, ada kemasannya, ada kerdusnya. Masa minta? Jadinya beli kalau air kemasan. Ini Rasulullah tidak mengambil posisi air karena seakan-akan beliau nanti hewan-hewan takut, nanti hewan-hewan tidak minum gimana, kasihan. Masya Allah. Jadi rahmatnya Rasulullah itu bukan hanya untuk manusia, untuk semuanya. Bahkan kepada hewan. Buktinya apa? Idza dzabhtum fa asinu adzibhata. Ketika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Fal yuhidda syafratahu. Maka hendaknya mempertajam mata pisaunya. Nah, kalau mata pisaunya nggak tajam, sapinya digini-gini kan nggak mati-mati, melet-melet kan kasihan. Li'anna karena sesungguhnya Rasulullah SAW ro'a, berpendapat siapa Rasulullah SAW annaman au bahwa sesungguhnya mencegah mereka orang-orang non-muslim atau annaman au bahwa sesungguhnya pencegahan Rasulullah dengan para sahabat juga bisa minal ma'i dari air. Gini aja, annaman au bahwa sesungguhnya mencegah mereka non-muslim atau musuh-musuhnya umat Islam waktu itu minal ma'i dari air kaman il hayawani sebagaimana mencegah hewan minum dari air. Wa ta'dzibul hayawani adapun menyiksa hewan dengan hal tersebut la yajuzu itu tidak boleh, hewan-hewan tidak bisa minum kehausan. Wa qad jubila dan sungguh telah diwatakkan, dijadikan karakter ala syafaqati atas kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian berkata subhanallah Hubab ar-ra'yu annamna'ahum minal ma'. Ar-ra'yu adapun pendapat yang benar menurut ini Al-Hubab. Jadi Rasulullah itu adalah contoh ya, walaupun beliau adalah sifat wajibnya para rasul itu fatona ya, tetap beliau menerima pendapat. Apalagi kita, apalagi ketua pondok, apalagi baru ketua kamar, apalagi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Presiden. Wong yang Nabi aja masih membutuhkan saran dan kritik, artinya musyawarah. Faqala al-Hubab ar-ra'yu adapun pendapat yang benar annamna'a hendaknya kita mencegah kepada mereka kufar Makkah minal ma'i dari air, yakni beliau berkehendak, Hubab berkehendak menghendaki li'anna man ahum bahwasanya mencegah mereka minal ma'i dari air min makidatil harbi merupakan strategi perang, siasat perang, wa asbabin nasri dan sebab sebuah pertolongan. Artinya kita menang kalau perang tidak ada air, alamat, apalagi di padang pasir seperti itu, di bebatuan, tidak ada pohonnya sama sekali. Ya jangan dibayangkan gunung di Arab itu banyak pohonnya seperti di Indonesia. Naik ke puncak gunung, tinggi kiri kanan, itu tidak ada. Wong gunung di Arab itu batu semua, nggak ada tanahnya sama sekali, nggak kelihatan hijau. Kelihatan hijau itu kalau habis hujan, itu ada rumputnya. Selain itu udah batu semua. Makanya Indonesia itu kata orang Arab kal jannah. Al Indonesia kal
jannah. Jadi kita ini sudah di surga. Kata orang Arab. Ada air terjun, ada apa. Wal harbiyu laisa bimuhtaramin hatta yakuna man'u minal ma'i mamnu'an. Wal harbiyu adapun orang yang perang, wal harbiyu adapun perang, laisa itu tidak ada apa al harbi. Harbi kita aja. Bimuhtaron min itu dimuliakan hatta yakuna sehingga ada. Duduk. Man'uhu minal ma'i mamnu'an wa dhalika minal qiyasi aidan. Wal harbiyu laisa bimuhtaramin hatta yakuna man'uhu minal ma'i muhtar mamnu'an. Wal harbiyu adapun perang laisa bi muhtaram ya sama muhtaram semua. Bi muhtaramin itu dimuliakan hatta yakuna sehingga ada apa man'uhu mencegah harb minal ma'i dari air mamnu'an itu dilarang. Wadzalika ada benar itu minal qiyasi sebagian daripada qiyas aidon juga. Wal harbiyu gini. Wal harbiyu adapun orang kafir harbi gitu ya. Wal harbiyu adapun orang kafir harbi. Gini dalam Safina kan ada ya. Al hayawan ghairu muhtaram yaitu murtad. Ya, terus al kalbu al akur. Terus kafir harbi. Ya itu ya termasuk ya. Wal harbiyu adapun orang kafir harbi, laisa itu tidak ada siapa al harbiyu kafir harbi ya. Bi muhtaram itu dimuliakan. Orang kafir harbi itu termasuk hewan yang ghairu muhtaram. Hatta yakuna sehingga ada apa man'uhu mencegah al harbi minal ma'i dari air mamnu'an itu dilarang. Jadi orang kafir harbi itu bukanlah hewan yang muhtaram. Jadi mencegah mereka dari air tidak masalah. Tidak dilarang. Andai kata kafir harbi itu adalah termasuk muhtaram, berarti ya melarang air tidak boleh. Nah ini termasuk qiyas juga. Artinya apa? Kalau hewannya itu hewan seperti hewan-hewan yang tidak berakal itu, mereka muhtaram, tidak mengganggu orang, boleh dikasih air. Nah, berarti kalau hewan-hewan seperti al-kalbul akur tidak boleh dikasih air. Begitu juga dengan orang kafir harbi. Fadzalika maka adapun hal ini wal harbi laisa bimuhtaramin minal qiyasi itu merupakan bagian daripada qiyas aidan juga. Sama. Qiyas dilawan dengan ya, ini termasuk pengkiasan dari ya enggak masalah. Jadi kita menguasai posisi air agar kita punya sumber kekuatan. Air adalah sumber kehidupan. Waminu dan dari sebagian daripada qiyas qauluhu firman Allah Ta'ala yang malur afallahu anka lima adzinta lahum atau bahaya Afa memaafkan siapa Allah angka darimu 5 adin talahum
5 karena perkara azinta yang engkau izinkan lahum untuk mereka At-Taubah ayat 43. Nah, ini termasuk bukti daripada kias. Adanya ayat dalam surat At-Taubah tersebut. Utiba di apa? Dipangkelah dalam bahasa Jawa. Indonesia apa? Dicela. Utiba dicela alal idni atas memberikan izin liman kepada orang doharo yang jelas apa nifakum kemunafikannya man fit takhallufi dalam tidak ikut antabuka dari perang Tabuk wala makna li'an yu'ataba amma nazala bi wahyun wa inna mawajtihadun wala makna dan wala makna dan bukanlah arti li'an yu'ataba utiba alal idni liman dharani fakum fit takhallufu antabuka. Jadi di perang Tabuk ada orang-orang yang takhalluf, tidak ikut perang, dan itu diizini. Jelas-jelas orang munafik enggak ikut ya. Dan Rasulullah itu tidak mau berselisih dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu gini ya. Orang munafik itu hatinya kafir, tapi dia menampakkan keislaman. Kenapa orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW masih tetap ditemani, masih enggak dibunuh, enggak diperangi, walaupun dia hatinya sebenarnya kafir. Dan Rasulullah itu tahu, perorangannya tahu. Ada sahabat itu Sahibus Sir, orang yang mengetahui rahasianya Rasulullah SAW, dikasih tahu, tidak boleh membongkar kepada siapapun. Nah, ini dikasih tahu oleh Rasulullah. Ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini. Dikasih tahu sama Rasulullah. Tapi tetap orang-orang munafik itu digauli, ditemani gitu sama Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ya, kalau Rasulullah SAW itu setiap ada orang munafik itu ditukari, diajak bertengkar oleh Rasulullah SAW, nanti orang-orang Muslim beranggapan bahwasanya kamu kalau masuk Islam, kamu akan diajak bertengkar sama Muhammad, jangan masuk Islam. Nah gitu. Ya, jadi nanti ada kesan bahwasanya Muhammad itu loh mengajak bertengkar umatnya sendiri yang sudah masuk Islam, gitu. Makanya dibiarkan. Tapi tetap kita juga butuh siasat dalam menghadapi orang-orang munafik. Makanya Mbak Maimun itu kalau orang takbiran itu tidak boleh dikasih walau karihal munafikun, tidak boleh. Allahu Akbar. Walau karihal kafirun, ya. Walau karihal musyrikun, masih dibiarkan. Walau karihal munafikun, langsung dipanggil sama bapaknya. Siapa itu yang takbiran? Suruh ke sini. Jangan ditambah walau karihal munafik. Ada orang-orang munafik itu jangan diajak bertengkar. Nanti ada kesan bahwasanya umat Islam suka bertengkar dengan saudaranya sendiri. Jadi umat Islam walaupun apalagi enggak munafik, ya, apalagi tidak
Yang munafik saja tidak boleh diajak bertengkar, apalagi yang tidak munafik. Orang NU munafik apa tidak? Tidak. Orang Muhammadiyah munafik apa tidak? Tidak. Ya jangan bertengkar antara NU dan Muhammadiyah. Gitu. Jadi umat Islam kalau bersatu itu nanti orang itu takut. Oh, apa? Solid ya. Orang Islam utuh ya suaranya. Makanya Rasulullah dalam perang Tabuk ada orang tidak ikut dibanding. Tapi ada, kalau tidak salah 3 sahabat itu yang tidak ikut. Itu panjang ceritanya sampai terharu. Ceritanya itu terharu. Panjang dan menyedihkan. Di Riyadhus Shalihin ada juga. Terus kemarin ketika di umroh pas November, Abu Yazid Ahmad itu cerita itu juga, masya Allah. Utiba ala lidini liman dhara nifakum fit takhallufi dalam tidak ikut Tabuk dalam perang Tabuk. Wala makna li ayyu ataba amma nazala bi wahyu. Wala makna dan tidaklah perkara yang dikehendaki atau artinya li an yu'ataba agar disalahkan amma dari perkara nazal yang turun dengannya apa wahyu. Innama huwa hanya saja hal itu ijtihadun, yaitu ijtihad. Afallahu angka lima adin tara, bukan berarti dengan ayat ini terus Rasulullah disalah-salahkan. Ini adalah ijtihad Rasulullah SAW. Yaitu tadi kalau sampai Rasulullah berselisih dengan orang-orang di sekeliling beliau, itu ya ada kesan Rasulullah mengajak bertengkar terhadap umat. Kecuali ada ayat-ayat yang benar-benar melarang. Seperti apa? La masjidun usisa alat taqwa ahaqqu an taquma fihi rijalun apa? Yuhibbuna ayyatatahharu atau apa? Ini repotnya kalau enggak hafal Quran. Itu kan ada Masjid Diror ya. Masjid Diror adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk menyaingi Masjid Quba ya. Terus Allah menyuruh untuk membakar atau merusak masjid tersebut. Nah, itu kalau ada perintah secara suara seperti itu, berarti ya wahyu. Nah, ini istiar Rasulullah untuk memberikan izin kepada mereka. Berarti Rasulullah juga beristiar. Wa minhu, dan sebagian daripada itu qaulu firman Allah Ta'ala yang maluhur, ma kana lin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Maka tidak ada lin nabiyyin bagi nabi ayyakuna agar ada lahu bagi nabi apa asra tawanan hatta yuskhina sehingga apa? Dilumpuhkan apa asra fil ardi di bumi. Apa yuskhina? Ada Al-Quran terjemah? Tafsir mungkin? Ya, pinjam. Jadi ketika perang itu ada orang-orang kafir Quraisy yang ditawan. Nah, ditawan terus Rasulullah musyawarah dengan para sahabat. Ini diapakan? Nah, orang-orang kafir yang ditawan ini diapakan? Terus kayak Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu mengusulkan penggal aja Rasulullah gitu. Pasukan-pasukan kafir yang ditawan ini penggal saja, beres itu, nggak ngeribet-ngeribetin. Mereka orang-orang yang memusuhi kita. Tapi terus kemudian ada sahabat
yang lain memberikan usulan karena Rasulullah itu suka musyawarah. Terus ada yang mengusulkan ditebus aja. Karena waktu itu memang umat Islam masih lemah dalam segi ekonomi. Jadi masih butuh peralatan untuk perang, masih butuh untuk pangan macam-macam. Sehingga ada yang mengusulkan ini kalau ditebus sekian dilepaskan aja. Dilepaskan aja. Kalau ada yang nebus akhirnya diadakan seperti itu. Ada yang ditebus termasuk menantunya Rasulullah sendiri juga ditebus. Dan Rasulullah ingat bahwasanya menebusnya itu pakai kalung putrinya yang dari istrinya Sayyidah Khadijah. Gimana ya? Ini tawanan menantu. Terus yang dipakai nebus adalah kalung bekas dari istri tercintanya. Di saat Rasulullah kesulitan, istri tersebut adalah wanita yang bisa menenangkan jiwa beliau. Zammiluni fazammaluhu. Itu kemudian diajak ke siapa? Waraqah bin Nawfal itu Sayyidah Khadijah. Terus ya teringat dengan kisah-kisah masa pahit beliau ketika di Mekah, diboikot macam-macam. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, terus semakin diganggu lagi oleh orang-orang kafir. Itu ijtihad Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam masalah tawanan perang. Itu memang waktu itu umat Islam masih lemah, wong baru. Madinah itu negara baru dibangun berapa tahun gitu, berapa hari, hitungan hari. Maka tidak ada li nabiyin bagi seorang nabi ayyakuna agar ada surat Al-Anfal 67. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Berarti ya di bumi hanguskan. Habis hatta yuskhina sehingga melumpuhkan siapa nabi pada musuh-musuhnya fil ardi di bumi. Utiba ditegur aja ya. Ditegur siapa Rasulullah SAW alas tibqai asra atas menetapkan atau membiarkan tawanan asra badrin bil fidai dengan ditebus istihadan karena beristihad. Karena dalam